Di sini gue akan bahas gimana caranya kalian itu bisa keluar dari yang gue sebut adalah mindset budak. Nah, sebelum kita bisa tahu gimana caranya keluar dari mindset tersebut, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya, definisinya apa mindset budak ini. Selama manusia ya, kita semua itu ada di bumi ini dari ribuan tahun lalu. Perbudakan itu menjadi hal yang sentral dalam membangun sebuah peradaban. Kita bisa lihat ya dari Mesir kuno, ancient Egypt ya, dari Romawi kuno ya, Roma. Kita bisa lihat juga bahkan dari Amerika Selatan di kapas-kapas itu. Semua peradaban itu justru bisa maju karena adanya perbudakan. Nah, kenapa perbudakan ini bisa bikin suatu peradaban atau civilization justru jadi maju? Karena adanya kontrol ya terhadap fisik dan juga pikiran seorang manusia. Nah, kata yang kita harus garis bawahi benang merahnya di sini adalah kontrol ya. Perbudakan itu karena dirantai fisik dan juga psikologis, dicambuk mental. Kalau kita lihat di zaman Roma, kaisar tuh punya wewenang atas budak-budak ini. Jadi mereka lah yang bangun semua infrastruktur yang ada di Roma. Patung-patungnya, jalan-jalannya. Bahkan di Mesir ya, piramid pun dibangun dengan tangan-tangan dari para budak ini. Nah, kontrol ini sebenarnya bukan hanya fisik ya, tapi psikologis. Jadi kalian pahamin dulu bahwa budak itu ada kontrol secara fisik dan juga psikologis. Nah, kita tahu ya, perbudakan secara tradisional kita dirantai, itu cuma dikasih rumah dan dikasih roti, lalu diatur beranaknya seperti apa dan sama siapa. Jadi kalau cowok yang keker yang kuat itu disuruh bikin anak banyak. Sedangkan kalau cowok yang kurus-kurus yang gennya lebih lemah itu nggak boleh punya anak. Jadi mereka budak tuh selective breeding juga. Yang paling kuat itu boleh hamilin banyak perempuan. Kalau perbudakan secara tradisional sudah punah, nah ini pertanyaannya sekarang. Kan gue bilang tadi itu secara fisik dan juga secara psikologis. Nah, secara psikologis apakah perbudakan ini sudah hilang atau belum? Kalau zaman dulu para kaisar itu pakai kekuasaannya untuk rantai secara fisik. Sekarang tuh yang dimainkan adalah rantai psikologis. Maksudnya rantai psikologis itu apa? Hutang secara finansial. Ya. Contohnya cicilan. Itu salah satu format dari perbudakan psikologis. Riba, ya, sistem riba. Dan kedua apa? Ekspektasi sosial. Sistem riba ini dan juga ekspektasi sosial itu adalah perbudakan secara psikologis. Mereka itu sekarang memperbudak kita dengan namanya ilusi ya. Ilusi bahwa kita adalah manusia yang bebas. Padahal setiap hari harus masuk ya ke tempat yang sama, tempat yang kita sebenarnya nggak pengen kerja. Cuma untuk mendapatkan uang yang dicetak sama mereka. Lalu dibebani kita secara psikologis dengan berbagai macam cicilan. Karena uang yang dikasih itu tidak sebanding dibanding kebutuhan hidup yang terus naik. Nah, apakah itu bukan perbudakan psikologis secara modern? Itu kalian bisa jawab sendiri. Semua orang itu akhirnya terjebak di ilusi kebebasan dan ilusi kenyamanan ini. Mereka merasa nyaman dengan semua hal ini, mereka merasa bebas. At least ya gue sebulan sekali bisalah keluar gitu untuk ngopi. At least gue sebulan sekali bisalah jalan-jalan gitu sama keluarga gue. Itu adalah ilusi yang mereka kasih ke kalian. Waktu kecil, ini nyokap gue yang cerita sendiri ke gue pernah bilang ke dia bahwa ketakutan terbesar gue adalah bekerja untuk orang lain. Bekerja di belakang meja, ya, bekerja di cubicle itu adalah ketakutan terbesar gue. Gue bilang ke nyokap gue mendingan jadi gembel di pinggir jalan jualan tisu dibanding jadi orang yang kerja kantoran. Bahkan gue pun gak ingat kalimat ini. Gue baru ketemu nyokap gue, dia ngomong ke gue, dari kecil kamu tuh udah unik. Gue tuh selalu bilang seperti itu. Gue nggak pernah mau ya, itu ketakutan terbesar gue. Dan itu dimulai dari di bangku sekolah. Ya ketika gue di sekolah, gue bayangin ntar gede gue begini masuk terus pulang begini, gue mendingan mati gitu. Gue nggak mau hidup seperti ini. Ibaratnya kita commute ya 2,5 jam bolak-balik. Gue tidak mau ya seperti itu. Dari kecil gue udah paham ini semua nggak beres ya. Ketika zaman dulu orang itu diperbudak, dikasih roti sama tempat tinggal. Sekarang disuruh beli sendiri tempat tinggalnya. Rotinya disuruh beli sendiri, pakai uang yang dicetak sama mereka, ya social credit ya, uang itu adalah social credit. Pakai uang yang dicetak sama mereka, dikasihin, tidak cukup, lalu kalian harus berhutang, pakai sistem riba untuk bisa membeli tempat tinggal kalian. Yang setelah 20 tahun kalian cicil, begitu-begitu saja. Kalian bayangin, apakah itu bukan perbudakan era modern? Bedanya, sekarang kalian punya ilusi kebebasan fisik. Jadi kita secara fisik itu nggak dirantai. Tapi apakah benar-benar kita tidak dirantai? Cara paling gampang untuk kontrol, ya kata kuncinya adalah kontrol. Cara paling gampang untuk kontrol seseorang adalah tebari ketakutan ke mereka. Kalau lu semua bilang lu bebas secara fisik, buktikan. Ketika 2020 kemarin apa yang terjadi di kalian semua? Kalian semua ketakutan, ditakut-takutin. Kalau kalian keluar tidak pakai masker, orang tua kalian bisa dalam bahaya. Sayangilah keluarga kalian ya kan? Akhirnya kalian apa? Ketakutan. Kalian di rumah selama sebulan. Bahkan yang punya restoran tadinya nggak berani buka lagi karena ntar ditutup restorannya. Kalau nggak ikutin protokol ditutup. Kalau kalian nggak pakai masker ditutup. Apakah itu bukan kontrol secara fisik? Itu cuma tes pertama. Itu ibaratnya kalau lu balik ke zaman Mesir kuno, itu lu orang-orang yang dirantai. Nggak dikasih rumah tapi ya, zaman dulu masih dikasih rumah loh. Budak tuh dikasih rumah. Ini banyak miskonsepsi, budak tuh cuman disiksa terus. Budak tuh banyak yang dikasih rumah di Mesir. Kalian pelajari dulu sejarah yang benar. Di Roma pun sama. Bahkan dikasih pilih pasangannya yang mana. Dikasih makanan. Kalau sekarang itu kalian cari sendiri. Kalian cari sendiri semuanya terus ditukar sama kertas. Mindset budak ini justru gue sebutnya mindset budak ya. Karena ini sangat berbahaya untuk kita memiliki mindset budak ini. Gue kasih contoh yang sangat-sangat sederhana. Orang yang selalu ya gampang terpengaruh oleh media. Orang yang selalu itu gampang sekali
Kalian bayangin, kalian bisa emosi terhadap seseorang yang kalian ketemu nggak pernah, kalian tahu hidupnya tidak, hanya dari headline media. Sesimpel kata-kata di headline media itu bisa bikin kalian merasa emosi terhadap orang tertentu. Menurut gua, orang yang bisa emosi karena kata-kata seseorang, itu orang paling bodoh. Artinya apa? Kata-kata bisa mengontrol mereka. Ini mindset-mindset budak. Ketika lu lihat misalnya di media ya, oh si A itu melakukan kejahatan ini, ya kan? Itu kan ditulis sama media, yang laporannya ditulis sama aparat. Ini satu sistem semua nih. Terus lu langsung tunjuk orang itu, oke, dia bersalah. Gua kasih tau di sini, semua lu di sana di belakang layar sana itu melakukan kesalahan. Lu bilang oh saya tahu hukum. Apa yang lu tahu tentang hukum? Udah pernah lu baca semuanya? Gue kasih tahu, hukum itu sangat subjektif. Jadi semua itu bisa dibikin, tinggal kalian ditunjuk atau enggak. Contoh, kalau gue berteriak seperti ini, oh kelas menengah itu akan dihilangkan dan lain-lain, keluar dari mindset budak. Mungkin orang-orang nganggap oh ini serius nih orang nih, subscribernya jutaan nih, bisa disikat. Dan kalau mereka tunjuk gue, pasti habis gue. Karena hukum itu bekerja seperti itu. Itu bukan kalian salah apa baru kalian diinin, kalian ditunjuk yang mana. Tapi kalau kalian nih misalnya nggak ada yang dengerin, lo bikin instastory berteriak kebijakan begini, kebijakan begini, nobody gives a fuck. Karena hidup lu nggak penting, nafas lu nggak penting. Itu paham. Nah itu kebebasan di situ. Kalau lu nggak punya enough suara, lu nggak punya enough voice, lu nggak akan disentuh sama mereka. Tapi ketika lu punya suara dan banyak orang dengerin lu, itu jadi ancaman untuk mereka. Karena orang-orang yang kayak gue yang sadarin orang-orang seperti kalian itu sangat tidak disukai. Jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba tunjuk, oh ini gini, oh kita bikin cerita begini. Pasti habis. Karena yang bikin laporan satu institusi, medianya juga punya mereka. Jadi itu kayak satu storyline yang mereka tulis sendiri. Jadi kalian paham, setiap kali keluar nama di media itu cuma mereka yang tunjuk. Semua orang tuh bersalah, itu cuma ditunjuk atau enggak. Jadi kalau kalian lihat orang ditunjuk terus kalian merasa emosi, kalian oh dia begini, dia jahat, terus kalian ketika kalian maki, itu kalian budak. Karena kalian bisa dikontrol secara psikologis sama mereka. Oh jangan keluar rumah ya saya gak keluar rumah. Oh dia ini begini ya, oh dia begitu, dia berteriak kali. Gue kasih yang paling mungkin kontroversial yang gue akan sebutkan di sini. Misalnya tulis si B korupsi di media. Ini gue pengen tanya doang nih. Apakah sistemnya memperbolehkan seperti itu? Apa jangan-jangan semua orang yang seperti dia itu seperti itu, cuman dia yang ditunjuk aja atau tidak? Dan kalian bisa benci sekali sama orangnya. Kalian kenal pun enggak? Ya ini contoh yang paling ekstrim. Kalau orang bisa berbuat begitu dan terus salah orangnya apa salah sistemnya? Itu yang gue tanya. Orang apa sistem? Dan kenapa kalian jadi benci sama orangnya? Kalian nggak benci sama semua sistem ini? Ini permainan dari zaman Romawi kuno ya. Ketika yang miskin itu ya nggak punya duit dikasih ya, kalian bolehlah nonton gladiator bareng gua. Wah bunuh-bunuhan, taruh gajah, taruh macan. Kalian nggak tahu zaman dulu ditaruh gajah itu situ. Itu ditaruh macam-macam situ. Wah buat seru kalian nonton, kalian suka terus kalian balik lagi ke kehidupan kalian yang dirantai lagi. Jangan salah, budak tuh boleh loh nonton di Colosseum. Coba kalian pelajari lagi sejarah yang benar. Budak tuh boleh nonton, tapi yang paling jelek tempatnya, paling bawah. Tapi mereka bisa nonton, mereka bisa lihat gitu. Oh semua orang nunggu gua. Jadi kalau misalnya waktu itu ada ketidakstabilan politik, yang mereka lakukan apa? Oke kita bikin acara gladiator. Wah rame. Sama kan kayak seperti sekarang. Ini semua ya, tontonan semua ini itu sebagai mainan aja untuk kalian tuh. Oh kalian dari sini lompat ke yang sini, lompat yang ke sini, lompat yang ke sini. Kalian perhatikan netizen Indonesia seperti itu kan. Dari A ke B ke C ya kan. Ada pembunuhan, oh sini. Udah kayak detektif semua. Kenal enggak, keluarganya bukan. Tapi kalian lebih peduli itu dibanding kehidupan asli kalian. Karena kehidupan asli kalian tuh udah semenyedihkan itu. Makanya larinya ke sana. Nah ini mindset budak gitu. Gue bisa kontrol narasinya. Kalau gue pegang media yang besar di sini, gue bisa tunjuk orang. Mana yang mau gue sikat. Mana yang mau gue bunuh karakternya. Dan kalian akan semua ikut gitu. Misalnya nanti keluarin di media. Oh tim hotel kayak misal dulu. Oh tim hotel final kopi 80.000. Kalian langsung tunjuk gitu kan. Kenal gua enggak, pernah nonton konten gua enggak. Tapi kan langsung tunjuk, itu mindset budak. Itu gampang sekali dimanipulasi. Propaganda yang dilakukan seperti dia. Dan kalian makan terus gitu semuanya. Step 1, lu stop dengerin itu semua. Semua media, it's all a fucking lie. Conventional media is all a fucking lie. Gua kasih tau kalian sini. Kenapa budak gua tanya? Tak nurut itu. Kenapa budak nurut? Karena secara fisik mereka takut dicambuk kan. Nah, ini cambukannya apa nih di boundarin? Lu pikirkan, oh saya nggak ada yang cambuk, saya nggak dirantai. Coba bayangin gini, lu punya bos, ya kan? Yang sebenarnya udah nggak suka sama lu gitu. Tapi lu terpaksa kerja situ dan dia isengin lu buat lucu-lucuan gitu. Lu bisa ngapain? Lu masih ada cicilan rumah, mesti bayarin anak. Apa yang lu bisa lakuin? Nggak ada, nothing you can do. Ya. Ketika bos lu bilang, oh lu kesini, tapi lu sebenarnya nggak mau. Itu lu sebenarnya nggak seneng gitu. Tapi lu harus bayar cicilan. Itu apakah bukan dicambuk? Secara psikologis, orang itu harus ditaruh di state of mind seperti ini ya. Di pikiran seperti ini, itu yang bikin mereka berubah jadi budak. Dikasih ketakutan, oh begini jangan keluar rumah. Oh ini begini, ada kasus ini, ada kasus ini. Harus mereka ikutin terus itu. Itu kayak show-nya, itu gladiatornya. Mereka itu harus dikondisikan ya. Sangat nurut sama media, itu yang pertama. Kedua, orang harus setengah depresi. Jadi mereka akan lash out, mereka akan marah sekali gitu. Kalian bisa bayangin sih, kalian bisa emosi sekali seperti yang gue bilang tadi. Karena orang tertentu yang kalian gak kenal ngelakuin apa. Ya lu juga kalau dicari kesalahannya lu pasti berdosa gitu. Lu pasti melanggar hukum. Hari ini pun lu pasti melanggar hukum. Kalau gue mau cari ya. Tapi itu kebetulan dia ditunjuk aja. Jadi semua kayak Russian roulette kan. Siapa. Kalian bisa segitu marahin dan kalian keluarin semua amarah kalian. Kenapa? Karena itu mentalitas sama tadi. Ngikutin terus. Dan setengah depresi orang-orangnya.
Kenapa? Karena kalian juga hujat itu mungkin. Oh kalian sampai, aku main hujat. Itu kalian mungkin udah capek gitu dempet-dempetan di kereta. Itu kalian udah melangkah di plafonnya, ini jatuh gak nih gitu. Terus udah dempet-dempetan masuk ke tutup pintu gak nih. Sudahlah ini ada ini bangsat ya. Kata-katain. Itu budak. Gampang sekali digiring dan bodoh sekali. Gampang sekali digiring. Bisa buat narasi apapun untuk ngetwist otak kalian. Hey, jangan keluar rumah. Kayak masuk lift pantat-pantatan ya. Oh ini begini ya, oh ini begitu ya. Itu kayak mainan, bisa dimainin. Dan bahkan kalian udah buktiin sendiri aja. Gak usah yang mereka yang jago-jago deh. Mereka ini kan elit luar biasa yang super punya kekuasaan politik, punya kekuasaan secara uang. Gue yang masih gembel deh dibanding mereka. Gue itu bisa mainin netizen Indonesia. Pura-pura ngerokok padahal gue udah ngomong sama staffnya viral ya kan. Terus gue bikin tempat gue jadi ramai sekali. Itu skala yang paling kecil. Gue mainin otak-otak budaknya ini. Karena gue tahu cara kerjanya. Dia bilang, oh itu mah dia kebetulan blunder. Enggak, itu udah di planning semua. Jelas, tanggalnya ada, semua jelas. Gue mau spin narasi seperti apa, gue mau mainin seperti apa, itu jelas semua. Tapi kalian gak bisa mikir ke sana. Kalian kemakan terus. Itu gue cuma kasih contoh betapa gampang kalian digiring opininya. Kenapa gue buru-buru pengen sadarin kalian? Karena gue kasihan. Ini masalah kemanusiaan. Yang gue ngomong di sini ya, gue gak butuh duit dari ini semua. Gitu. Kenapa gue ngomong hal-hal seperti ini? Kenapa gue bilang kelas menengah akan hilang? Bener kan? Setelah gue bikin videonya, apa yang terjadi? Ada kebijakan baru, ya kan? Gue gak bisa sebut lah sini, ntar gue kena. Kebijakan baru keluar. UKT naik. Semua yang gue ngomong ke outline, jelas gitu. Gue ngomong sebulan lalu, kejadian semua sekarang. Berapa kali gue ngomong hal seperti itu? Tapi gak ada yang mau denger. Karena orang itu ya, selalu punya pikirannya sendiri. Karena mereka udah di brainwash. Kalian semua ini budak gitu. Coba beda levelnya aja. Agenda apa sih yang mereka mau sebenarnya? Mereka itu paham ya. Percepatan teknologi ini sangat pesat. Sangat cepat dari artificial intelligence, humanoid robot ini cepat sekali. Coba deh kayak gini. Ada satu videografer gue nih, ada beberapa orang sini. Ada yang ngomong, oh Timothy anjing lu gitu, bangsat lu. Itu pasti langsung gue keluarin, gue pasti gak seneng kan. Kalian bayangin nih, kalian jadi penguasa, ada 1.000 orang demo, anjing lu. Apa yang dipikiran kalian? Ini kalau bisa gue ganti robot semua, gue ganti semua pakai robot. Mereka mau kontrol, satu kata, dari perbudakan semua itu kontrol akan fisik, akan psikologis, kontrol. Mereka itu mau kontrol, jadi kalau kalian bisa digantikan sama robot, lu akan digantikan. Ketika lu semua digantikan dengan artificial intelligence, tapi dia ngomong, oh enggak begini, enggak begitu. Semua yang gue ngomong itu selalu kejadian. Semua yang gue ngomong lu bisa track back, semuanya kejadian. Dan ini akan kejadian sangat-sangat cepat. Makanya kelas menengahnya itu mau dihilangin, biar semuanya ke bawah. Nah begitu semuanya ke bawah, dan robot ini udah bisa gantiin mereka semua, selesai lah hidupnya. Gue ngomong di sini selesai. Karena buat apa? Pertanyaan kan sederhana, first principle thinking. Buat apa kalian bernafas untuk mereka yang butuh kontrol? Gini deh, lu misalnya lu kerja keras ya, lu sukses gitu. Terus ketemu teman-teman lu yang dulu SD, SMP. Tapi mereka hidupnya jauh di bawah lu karena mereka emang gak mau kerja keras. Apa yang lu rasa di pikiran lu? Oh ini males lah gue ngomong sama dia, karena kan bergaul sama orang-orang yang setara. Lu aja mikir seperti itu. Gimana orang yang lahir dari para banking dynasty ini? Anak-anak yang bikin Goldman Sachs, apa pikiran mereka? Ini kayak mainan. Hidupnya tuh gak berharga kayak mainan. Mereka gak anggap equal. Mereka gak rasa manusia itu sama. Mereka gak peduli akan HAM. Itu yang mereka pikirin. Dan gue tahu orang-orang yang super kaya itu kayak gimana cara pikirnya. They don't give a fuck about kalian semua. Dan di saat kalian bisa digantiin, you will be replaced. Gue kasih tau di sini. Gak peduli mereka gimana pun caranya. Otak budak itu ketika gue kasih tahu, oh uang tuh dicetak. Uang dicetak itu ada backingannya gak? Ada, gue sebut di sini. Tadinya emas 1971. Sekarang di backing sama apa? Sama minyak, gue kasih tahu. Dolar itu belakangnya minyak. Ini gak ada yang ngerti nih ekonomi Keynesian. Petrodolar sistemnya. Jadi ketika emas itu sama Nixon diambil, Bretton Woods system berantakan. Dia ganti ke minyak. Ketika dia ganti sama minyak, tukerannya apa sama Saudi? Dia bilang sama Saudi, oke, lu kasih gue minyak dalam US dollar. Biar semua orang pakai US dollar. Jadi reserve currency dunia karena semua orang butuh minyak. Nah ini yang diganti dengan apa sekarang? Kalian pikir ke depannya ini akan seperti apa gamenya? Mereka mainin seperti itu, lalu mereka tukar senjata sama Saudi. Oh ini gue kasih tank, lu gue kasih ini. Tapi lu kasih gue minyak sama US dollar. Makanya semua ya, Cina itu fokus banget dengan electric vehicle. Kalau lu datang ke Chongqing sekarang, itu semuanya listrik. Kaget lu sana. Itu udah kayak di masa depan itu udah lewatin apartemen, kereta. Semuanya mobil listrik di Chongqing, bayangin. Jadi kalau lu mikir dunia ini cara kerjanya masih kayak yang lu pikir, lu ketinggalan. Cina ini lagi melakukan ini, Rusia juga barengan. Kenapa? Karena mereka mau banjirin dulu. Mereka mau banjirin, lu lihat kan BYD masuk ke Indonesia dia banjirin kan. Dia akan banjirin dulu dengan mobil listrik. Kenapa? Biar US-nya lepas speknya sama petrodolar ini. Biar pakai mobil listrik, itu agenda mobil listrik. Ini gue bongkar nih cara pikir elit global. Mereka itu mau bongkar ini semua ya. Mereka tahu uang itu dicetak tapi karena minyaknya dibeli pakai ini dipakai sama komoditas. Nah ada yang ngomong lagi, oh lu gak ngerti inflasi karena otak lu budak. Lu baca buku siapa, belajar dari mana? Orang kan bilang, oh ini karena datanya begini. Datanya yang kasih siapa, ya kan? Buku yang lu baca buku yang mana? Lu pernah baca edisi pertamanya Adam Smith? Gak pernah kan? Gak punya duitnya kan buat beli? Nah itu pertanyaannya. Lu baca udah edisi yang direvisi ke berapa? Udah didesain nih buat diajarin di sekolah, diajarin di kampus. Otak lu gak bisa keluar dari sana. Itulah otak budak. Udah terbudakin dari kecil. Kayak budak. Ya ada levelnya aja. Ada yang manajer naik BMW itu budak juga sama budak.
Karena lifestyle-nya cicilan mobil, rumah mewah. Tapi cicil gitu. Riba. Kelihatannya dia punya duit padahal miskin gitu. Karena gak paham sistem. Terus gue ngomong kayak ini banyak yang suka. Lu begitu aja lu kayak gak pernah berutang. Gak pernah, gue gak pernah berutang. Gue anti riba. Ya, gue sama sekali gak percaya. Karena ya akar dari semua kemiskinan yang ada adalah riba. Gue udah selalu jelasin. Ada uang sedikit lu bungain aja. Itu kan gelembung. Semuanya kan jadi riba. Semua yang lu sentuh ini kan jadi riba semua. Itu sederhana. Lu kasih titik aja. Orang ngutangin ke orang. Nih cash nih segini. Titik aja orang itu jadi semuanya. Semuanya jadi hutang. Gak ngerti kan ya, makanya kan belajar kinesian mulu. Ya, jadi bego. Pertanyaan gini, kalau lu ngerti tentang uang, orang bilang, Timothy cuma ngomong cetak-cetak uang, gak ngerti inflasi. Kok lu masih miskin? Kok gue kaya sendiri, lu miskin sendiri? Kenapa? Artinya lu gak ngerti, you don't know what the fuck you're talking about. Lu gak paham USD sama minyak ini hubungannya apa, kenapa Cina banjirin market begini. Lewat Indonesia gimana, hilirisasinya gimana? Kenapa? Karena gue mainnya udah sama yang paling atas di negara ini. Gue tahu cara kerjanya gimana. Orang bilang, kemiskinan struktural terjadi begini, gak bisa segampang itu lu salin. Dunia ini kerjanya sangat gampang. Ini gue kasih bocoran di sini. Kalau lu bener-bener ngelakuin yang terbaik yang lu bisa lakukan. Setiap lu dikasih sesuatu katakan lu untuk dikerjakan, lu lakuin yang terbaik ini. Lu gak mungkin gagal. Itu cara dunia bekerja. Bukan kerjain cuma 80%. Bukan cuma ngerjain terus malam lu tidur nonton Netflix. Bener-bener lu kerjain hal yang dikasih di tangan lu. Lu gak mungkin bisa jadi miskin. Lu bukan cuma kerja sebentar lalu lu nonton jablay lagi di TikTok, scroll lagi. Bukan begitu caranya kalau lu mau jadi kaya. Dunia ini akan perhatikan orang-orang yang benar-benar kasih semuanya. Kasih semuanya keringat dan darah dia untuk mengerjakan sesuatu. Hal apapun yang dia kerjakan. Orang kalian mungkin bilang, tapi aku butuh healing, butuh break, butuh ini. Lu begitu, lu lawan orang-orang kayak gua. Gak butuh healing, gak butuh break, gak butuh berhenti kerja. Dan lu masih di situ. Udah lebih gak punya duit, kerja kerasnya lebih kecil dari gua. Bayangin coba. Gimana cara lu mau compete? AI masuk, robot-robot masuk. Selesai lu, dibuang lu. Jadi sampah masyarakat. Makan kecoa di tempat 3x3. Yang so gue bilang, kalian bilang nggak mungkin terjadi. Nah, nonton lo video ini nanti. Begitu lo udah ambil makanin kecoa, lo nonton video ini. It will happen very fast. Ya, very fast. Kalian harus tahu, lu itu bukan penguasa yang bisa cetak uang. Gue bilang uang dicetak ya, di pack sama minyak. Gue kasih tahu. Kita bukan penguasa yang bisa cetak. Uang tuh cuma bisa diambil dari orang, bukan di create. Yang create itu mereka, para shadow banker ini di atas. Yang bisa ambil siapa? Kita. Kerjaan lu cuma ngambil atau diambil, selesai. That's how to play the game. Ini kapitalisme. Ya, yang atas akan makan semua yang bawah. Lu punya 100 miliar uang, bungain 10%, udah 10 M setahun. Itu kapitalisme. Uang tuh bisa jadi uang gitu. Nah gimana caranya keluar dari mindset budak ini? Ya, inti dari video ini apa? Gimana cara keluar? Lu tahu problemnya apa? Gue kasih solusinya, cuma 3 ya. Yang pertama lu sadar. Kesadaran bahwa ini ada sistem. Pelajarin sistemnya. Sadar akan sistem perbudakan ini. Tahu ya, riba itu adalah sistem perbudakan. Tahu uang itu adalah dicetak, gak ada gunanya. Pahamin dulu gitu sistemnya, cara kerjanya gimana. Tapi dia mah cuma ngomong begini ya. Jawabannya itu kan lu tinggal ngaca, masih miskin. Gue ngobrol sama yang kaya, semua tahu 2 hal ini. Semua tahu sistem perbudakan ini. Semuanya eksploitasi sistem ini. Ya, mau jadi kaya kan nonton ini. Sadar dulu yang pertama. Kedua, knowledge is power. Ya, kalau pertama itu sadar, kedua kalian sadar lagi. Kalau pengetahuan ya is everything. Beda gue sama lu itu cuma di otak. Perbedaan kita nih, kenapa gue kaya dan kalian belum kaya? Cuma di otak. That's it. Bukan di hoki, bukan di apapun, di otak. Lu kalau punya otak kayak gue pasti jadi kaya langsung. Dimanapun lu berada. Gue bercanda-bercanda kemarin karena macet pulang. Gue bercanda sama partner gue si kakak. Kalau kita di drop di sini, cuma dikasih HP apa yang kita lakukan. Dan kita bisa skemain berbagai macam cara gitu untuk jadi kaya lagi. Karena orang kaya itu gak bisa jadi miskin. Gak bisa. Karena udah punya otaknya of how the system works. Eksploitasi di titik yang mana, udah tahu semua. Itu kayak main game. Lu udah jago sekali main game, lu balik ke level yang awal lagi, lu jadi yang paling jago di situ, lu bantai-bantai semua orang. Hidup tuh begitu. It's all a skill issue and knowledge issue. Jadi knowledge is power. Kalau gue punya uang berapapun itu, gue akan hajar, gue akan bakar kapalnya, gue hajar terus di pendidikan gue sendiri. Pendidikan sendiri ya, jawabannya. Oke, gue mesti belajar AI. Gimana caranya gue belajar tentang machine learning? Ada bootcamp sini. Gue bayar duit gue. Semuanya gue habisin. Karena itu cuma kertas. Ya, jadi satu sadar, kedua itu tahu kalau knowledge itu power. Ketiga itu tindakan. Gue udah kasih tahu nih. Satu sadar, dua ngapain, 3 tindakan. Jangan lo abis nonton ini lanjut lagi. Lu cuma anggap ini sebagai masturbasi mental gitu. Oh ini begini ya begini. Lu ngerasa lebih pintar tapi gak ada yang lu kerjain. Sampah itu lu dengar orang lain aja gitu. Gak usah dengar gue. Jadi lu cari caranya. Gimana caranya lu bisa langsung ambil tindakan. Oke, gue harus belajar tentang AI nih. Oke, apa yang gue pelajarin nih? Oke, gue belajar buka YouTube. Gue cari itu di MIT. Itu caranya lu jadi kaya. Tindakan. Yang pertama sadar, 2 pengetahuan, 3 tindakan. Malas itu adalah musuh ya. Kalau lu malas, kemiskinan akan datang ke lu seperti pencuri di malam hari. Dia akan curi terus uang dari lu karena lu malas. Tangan lu dikasih apa gak mau kerja. Santai-santai gitu. Orang lain yang jauh lebih kaya dari lu, kerjanya lebih gila dari lu. Lu cuma ngasih, gini capek ya. Udahlah, saatnya healing. Ya udah, jadi budak terus. Tangan yang lamban itu akan selalu membuat miskin. Tangan orang rajin itu akan membuat kaya. Tangan orang rajin itu akan memegang yang namanya kekuasaan.
Dan tangannya malas itu mengakibatkan kerja paksa. Nah, kepaksa kan lu kerjakan. Jadi budak. Tangan rajin tuh punya kuasa, bisa budakin orang. Tangan orang malas jadi budaknya. Setiap lu males ya, lu kalau kelihat ada semut di rumah, lu coba liatin dia. Lu perhatikan cara kerjanya seperti apa. Gimana cara dia mengumpulkan roti di saat dia gak butuh. Dia kerja terus, lu masih tidur, semutnya kerja. Dia mengumpulkan roti dan dia akan mengumpulkan makanannya di saat waktu panen. Di saat semua orang panen kan dunia kayak siklus. Ada yang bisa panen dari aset tertentu, lu gak panen. Jadi gembel lu kan. Skeptis, gak mau panen, gembel. Semut aja mau panen dia. Ngambil makanan pas panen. Disimpan sama dia. Gak ada yang perintah, gak ada yang suruh. Ketika lu mau bebasin rantai psikologis ini mungkin gak akan gampang. Tapi ini hal yang kalian harus lewatin. Ini step yang lu harus lewatin. Untuk ubah hidup lu jadi hidup yang lebih baik. Kalau hidup lu busuk, sederhana. Lu keluar aja dari rumah lu, lihat tetangga lu kiri dan kanan. Oh ini gembel gitu. Oh ini hidup yang gue mau ya. Kalau gue begini di sini 10 tahun lagi gue kayak begini. Tapi rumahnya ntar makin kecil. Digusur kalau gak rumahnya. Kalian harus ingat baik-baik. Di planet ini, di bumi ini, lu cuma dikasih satu kesempatan untuk hidup. Only one spin. Ya lu mau bilang nanti fokusnya di nanti ya terserah lah. Tapi gue ngomongin di sini aja. Gue ngertiin di sini. You only got one fucking spin. Lu mau apain hidup ini? Jadi pecundang, jadi budak, atau lu mau unlock? Kayak di game ada level-levelnya. Lu mau unlock hal-hal tertentu. Ya lu pengen lihat di dunia ini. Lu pengen mungkin bawa orang tua lu ke tempat-tempat yang mereka belum pernah lihat. Lu unlock level-levelnya. Nah unlocknya pakai apa? Pakai duit bos. Jadi gamenya hidup ini apa? Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Orang bilang, tapi kan itu egois. Enggak. Orang yang punya uang sebanyak-banyaknya, itu orang yang bisa membantu banyak orang. Gue punya banyak uang yang gue bisa lakukan apa? Gue bisa bikin sekolah untuk mereka yang gak mampu. Gue bisa bikin tempat ibadah, masjid untuk orang-orang yang butuh. Lu bisa gak begitu? Orang yang gak ngomong bahwa dia gak perlu kaya adalah orang paling egois di dunia. Lu orang egois kalau gak mau kaya. Karena lu cuma mintingin diri sendiri, lu gak lihat sekitar lu. Lu stop pentingin media, stop nonton media sama sekali. Jangan pedulin, oh ada ini begini, ini si A begini, si B, si C, si D melakukan pembunuhan si E. Itu semua apa sih gitu? Buat apa lu nonton semua itu? Stop nonton hal yang gak berguna. Knowledge is power, pelajarnya apa? Sejarah. Oh lu lihat zaman dulu tuh seperti apa? Karena sejarah selalu berulang. Manusia tuh selalu berulang. Ya, selalu rhyme mereka sejarah. Belajar gimana caranya bernalar, berpikir, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Tahu mana data sampah yang dikasih, yang disogokkan ke budak. Itu kayak manual book budak anjing. Ekonomi modern itu manual book budak. Lu pelajarin dulu dari grassrootsnya, baru ngomong. Karena gue kasih tahu ya, tadi balik lagi, cuma ada satu kesempatan di dunia ini, jangan disia-siain dan unlock semua levelnya di dunia ini.